Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan teori-teori yang ada di dalam keuangan. Jadi, di sini akan berfokus pada sejarah dimulai dari adanya keuangan, bagaimana pengelolaan keuangan, dan fokus manajemen keuangan di zamannya masing-masing, kemudian beberapa teori yang berkembang dalam keuangan dan apakah teori-teori tersebut masih relevan hingga saat ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Untuk sejarah perkembangan manajemen keuangan, pada dasarnya sebenarnya topik tentang manajemen keuangan ini sudah dibahas cukup lama ya, dari tahun 1900-an gitu sampai sekarang, dengan memang bahasan yang makin kompleks ya, karena kan teknologi semakin berkembang, semakin maju, otomatis topik tentang manajemen keuangan gitu yang perlu dikaji itu pasti akan semakin rumit dan kompleks seperti itu. Nah, di sini saya akan bahas dimulai dari tahun 1900-an, di mana fokus manajemen keuangan itu ternyata dari zaman ke zaman itu selalu berubah dan berkembang. Jadi untuk yang pertama, dulunya tahun 1900-an itu perusahaan atau badan usaha pada masa itu hanya berfokus pada gimana caranya supaya perusahaan itu bisa besar, bisa bertahan lama gitu ya, bisa bertahan jangka panjang, long term gitu. Nah, di sini fokus manajemen keuangan itu fokus pada aspek-aspek yang sifatnya itu ekspansi, merger, akuisisi gitu. Jadi, gimana caranya supaya dia tetap bisa memproduksi, mencari pendanaan yang banyak untuk supaya kelangsungan hidupnya itu panjang gitu ya, jangka panjang, bertahan selama mungkin gitu. Nah, itu fokus yang dipelajari untuk pengelolaan keuangan di tahun 1900-an. Kemudian pada tahun 20 sampai 30-an ini ya. Nah, di sini fokus MK berubah lagi gitu ya. Fokus manajemen keuangan itu berubah lagi. Jadi zaman dulu gitu ya, perusahaan itu memang sangat giat memproduksi barang gitu. Jadi dia terus melakukan aktivitas dengan memproduksi barang gitu. Nah, tapi di sini yang menjadi kelemahannya adalah pada zaman itu produksi itu tidak dibarengi dengan kemauan masyarakat gitu. Jadi kan sebenarnya kalau kita perusahaan itu memproduksi barang, supaya konsumen itu tetap mau membeli barang kita harus tahu kemauan dari konsumen gitu kan. Kemauan konsumen. Nah, pada zaman dulu ini nggak berfokus sama kemauan konsumen. Jadi memang ya pokoknya perusahaan itu produksi aja gitu. Nah, pada akhirnya ya ternyata tidak sesuai. Misalkan dulu kan zamannya handphone itu hanya pokoknya buat nelpon sama buat SMS doang. Tapi kalau terus-menerus perusahaan itu memproduksi cuman handphone yang cuman buat SMS sama telepon, itu nggak mungkin laku sampai sekarang gitu, karena kan permintaan konsumen mulai macem-macem gitu ya, nggak hanya pengen buat nelpon sama buat SMS doang gitu. Makanya di sini karena harus sesuai dengan kemauan konsumen, dan pada saat itu perusahaan tidak bisa membaca kemauan konsumen, otomatis terjadi kelesuan ekonomi gitu. Banyak perusahaan yang gulung tikar, bangkrut karena dia memproduksi tapi daya beli masyarakat itu turun seperti itu. Nah, akhirnya pada tahun ini fokus masalah ke bangkrutan dan restrukturisasi dan reorganisasi gitu. Gimana caranya supaya perusahaan itu tetap bisa bertahan. Akhirnya dipelajarilah masalah gimana menangani kebangkrutan, gimana restrukturisasi perusahaan, seperti itu. Kemudian tahun 40 sampai 50 di sini fokusnya adalah bagaimana menciptakan perusahaan yang efisien, yang efektif gitu. Jadi
Karena semakin banyak perusahaan yang berdiri, otomatis persaingan semakin tinggi. Nah, di sini perusahaan itu dituntut untuk efisien. Dia menggunakan input yang dengan biaya yang seminimum mungkin untuk mendapatkan output yang maksimal gitu. Jadi pada tahun ini ya dia fokus ke bagaimana meningkatkan efisiensi perusahaan. Kemudian tahun 50 sampai tahun 60 berkembanglah di sini mulai bermunculan teori-teori tentang investasi gitu. Jadi ada banyak ilmuwan yang memang merumuskan teori-teori yang bisa digunakan untuk kebijakan investasi perusahaan. Bisa kita gunakan metode-metode yang bisa mengukur berapa besar nih return yang akan didapatkan dari investasi, berapa resikonya gitu. Jadi bisa kita hitung ya dengan menggunakan metode-metode ini seperti itu. Nah, ini yang paling terkenal ya, metodenya Markowitz. Dia pun mendapat Nobel karena sudah menciptakan metode-metode ini. Kemudian tahun 60-an dia berfokus pada inflasi perekonomian dunia karena pada saat itu memang terjadi peningkatan inflasi. Kemudian yang perlu dipelajari di sini adalah pengendalian arus kas, kemudian bagaimana keputusan keuangan itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain gitu. Jadi dengan fungsi manajemen lainnya. Karena ternyata dalam pengambilan keputusan keuangan gitu, nggak hanya yang dipikirkan atau yang difokuskan hanya keuangan saja, tetapi juga ada faktor-faktor eksternal lain yang bisa mempengaruhi keputusan keuangan gitu. Terus juga ada perencanaan keuangan gitu ya yang dikaitkan dengan lingkungan eksternal. Nah, kemudian dari tahun 70 sampai abad ke-21, nah ini manajemen keuangan berkembang lebih pesat lagi gitu ya. Banyak teori-teori juga yang bermunculan dan sampai sekarang pada umumnya teori-teori ini masih relevan ya digunakan. Dan mungkin sekarang juga yang bisa kita kaji ada fintech gitu ya. Karena kan tadi ya teknologi sudah semakin pesat gitu ya. Kalau teknologi semakin maju, keuangan pun juga pada akhirnya nanti ikut andil gitu ya dalam kemajuan dari teknologi tersebut gitu. Nah, ini gimana caranya supaya keputusan keuangan ini pada akhirnya masih tetap bisa relevan karena semakin berkembangnya gitu ya, berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi. Gimana caranya fokus manajemen keuangan itu akhirnya jadi semakin lebih kompleks lagi, lebih maju lagi, lebih pesat lagi seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa grand teori gitu ya. Jadi teori besar yang bisa dipelajari di manajemen keuangan. Jadi ini istilahnya kayak teori besarnya, grand teori, yang pada umumnya masih bisa relevan digunakan gitu ya untuk mengkaji bahasa tentang keuangan. Jadi ada teori pasar modal efisien, struktur modal, dividen, kemudian diskonto aliran kas, teori agensi, kemudian ada asymmetric information, teori portofolio, dan teori opsi. Nah, pada umumnya teori-teori ini masih bisa dijadikan acuan ya atau landasan ketika kita mau memutuskan atau mengkaitkan kajian keuangan kita gitu ya dalam pengambilan keputusan seperti itu. Nah, kemudian di sini ya secara garis besar ya fungsi dari manajer keuangan sama seperti tadi pengertian dari manajemen keuangan, yaitu bagaimana seorang manajer keuangan itu bisa mencari pendanaan gitu ya, mencari pendanaan yang paling efektif gitu ya. Ketika sudah mencari pendanaan, dana tersebut bisa diinvestasikan untuk operasional perusahaan gitu ya, untuk aktivitas perusahaan. Nah, ketika perusahaan itu sudah beraktivitas, otomatis nantinya kan ada produk yang dijual. Nah, setelah itu dapat laba nih dari hasil penjualan. Nah, labanya nanti akan diperlakukan menjadi 2 bagian. Ada laba yang dibagikan dan ada laba yang tidak dibagikan.
Nah, laba yang dibagikan biasanya dalam bentuk dividen gitu ya, dividen, bisa dalam bentuk bunga. Nah, laba yang tidak dibagikan, ini nama lainnya adalah laba ditahan. Nah, kalau laba yang dibagikan dalam bentuk dividen atau bunga, itu dibagikan kepada pemilik perusahaan gitu. Jadi memang ini adalah bentuk ini ya, keuntungan yang dibagikan kepada pemilik perusahaan. Kalau laba yang tidak dibagikan atau laba ditahan, ini adalah nantinya untuk digunakan sebagai aktivitas gitu ya, sebagai modal untuk aktivitas perusahaan selanjutnya. Untuk aktivitas selanjutnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya secara sederhana ya, fungsi manajer keuangan seperti itu. Dimulai dari dia mencari pendanaan, terus mengalokasikannya ke dalam proses operasional perusahaan, dan ketika perusahaan untuk mendapatkan laba tersebut akan berapa persen yang akan dibagikan dan berapa persen lagi yang tidak dibagikan dalam bentuk laba ditahan untuk proses aktivitas perusahaan selanjutnya gitu ya, di masa yang akan datang, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada kritik atau komentar atau diskusi atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.